Udah gue lagi minum, terus gue bilang gini ke temen gue, itu orang ngapain di situ? Gue bilang gitu. Apaan kata dia? Itu orang ngapain di situ? Jadi tuh bang, gue ngeliat di depan air terjun Curug ini ada batu gede banget. Gue nggak tahu itu batu bener ada atau enggak ya. Mungkin abang lebih tahu. Itu ada batu gede banget, tinggi. Itu tuh ada orang satu berdiri di situ nggak pakai baju. Dia pakai celana hitam yang atung tuh celana pangsi ya. Iya. Dia pakai celana pangsi gitu hitam. Itu kan gue tuh udah mau maghrib ya, jadi udah gelap kan. Kayak pocong bang. Pocong? Kayak pocong ada di bukan di balik pohon, kayak di sela-sela pohon gitu. Iya. Kayak ini pohon gini dia di tengah-tengahnya gitu. Itu kayak pocong cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Begitupun cerita yang dialami oleh narasumber kita pada malam kali ini. Melakukan pendakian ke Gunung Pangrango via Cibodas. Banyak banget mendapatkan teror dari makhluk penghuni Gunung Pangrango nih. Dan yang lebih parahnya lagi, narasumber gue sempat dievakuasi. Salah satu gunung favorit pendaki dari Jabodetabek adalah Gunung Pangrango. Lokasinya yang dekat dan medan yang tidak terlalu berat bikin gunung ini jadi favorit para pendaki. Namun di balik keindahannya, Gunung Pangrango punya banyak kisah mistis yang dialami oleh pendaki gunung. Salah satunya adalah narasumber kita di episode kali ini. Dia bernama Dinda. Sedikit diceritakan, saat itu Dinda sedang mendaki bersama beberapa rekannya ke Gunung Pangrango. Di pendakian itu pula lah, Dinda dan rekan-rekannya banyak mengalami kejadian horor. Hingga sampai berujung, Dinda harus dievakuasi. Untuk lebih jelasnya, kita sapa aja nih narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Kak Dinda. Malam. Ini Dinda di mana bukan sih? Bukan. Bukan, berarti ini Dinda di sini ya? Dinda di sini. Kak, melakukan pendakian ikut open trip tapi ilegal ini di tahun 2021. Iya. Dan banyak banget teror yang dialami. Sempat ngelihat sosok pocong dan mungkin kita bisa katakan sosok petapa nih. Petapa. Di Curug Ngumpet. Itu jelas banget kan ngeliat. Jelas. Dan yang lebih parahnya lagi, endingnya sempet lu di jeep ya turunnya ya. Iya. Pakai frame. Frame tenda. Itu gimana ceritanya Kak? Di jeep pakai frame tenda dengan alat yang seadanya pada saat itu. Iya. Berarti yang lu rasain itu udah nggak bisa gerak apa-apa gitu? Gak bisa. Kaki gue udah gak bisa digerakin, jadi kalau digerak dikit aja itu sakit. Wah. Detailnya nanti bakalan diceritain aja kali Kak tentang pendakian di Gunung Pangrango nih. Itu pada tahun 2021 kurang lebih 40 orang ya berarti. Ya hampir 40. Hampir 40 pendaki ya. Iya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Itu gimana Kak ceritanya dari awal pendakian hingga lu mendapatkan teror banyak banget tuh pada saat itu ya? Dan akhirnya dievakuasi juga pada saat itu? Iya. Oke, gue penasaran nih sama cerita lu pada malam kali ini. Oke, silakan Kak. Jadi waktu itu tuh tahun 2021, bulannya gue lupa ya.
Itu kayaknya sekitar awal-awal tahun deh. Jadi kayak masih COVID tuh masih kencang-kencangnya, cuma udah mulai Agak renggang sedikit gitu ya. Tuh gue sama temen-temen emang mau naik gunung karena kan selama COVID gak ada pendakian ya, gak boleh juga kan. Terus akhirnya gue berencana nih sama teman-teman gimana kalau kita naik yang deket aja di Gede kan, Pangrango. Kan gue dari Depok. Terus akhirnya carilah open trip. Nah kebetulan gue tuh punya temen yang suka bikin open trip. Gue kontak lah, ternyata memang dia tuh ada niat, cuma belum di share gitu loh, belum dibuat. Udahlah tuh gue ikut. Terus udah akhirnya gue kayak persiapan gitu segala macam, kayak olahraga apalah segala biar nggak kaget aja karena udah lama nggak nanjak juga kan. Terus udah persiapan segala macem, terus alat-alat semua udah beres, terus adain lah tuh tekmit. Karena itu pesertanya banyak banget kan, jadi kayak dikumpulin dulu, terus oh iya banyak pemula juga di situ. Terus ya gue juga waktu itu termasuk yang bukan yang bolak-balik sering naik gunung, jadi maksudnya tapi gue pernah cuma agak jarang-jarang ya. Jadi gue nggak hatam lah soal gunung-gunung gitu mendaki. Cuma ayolah gitu gue mau cobain karena gue belum pernah ke Pangrango kan. Temen gue ini yang satu yang barengan sama gue ini udah, jadi gue merasa kayak ya udahlah gue ikut open trip tapi kan gue buat temen yang udah pernah, jadi kayaknya gue agak aman deh gitu. Terus akhirnya hari H itu gue kumpulkan, itu waktu itu tuh titik poinnya di Cibinong kalau nggak salah, gue lupa di Cibinong pokoknya di mananya gitu gue lupa. Oh Citerap. Di Citerap? Rumah temen gue di Cibinong, jadi gue ke rumah temen gue dulu, abis itu baru ke Citerap karena kan niatnya mau lewat tol ya. Terus ketemuan lah, jadi itu gue udah rame-rame di situ, udah ngumpul semua berdoa segala macam, berangkatlah absen masuk ke mobil satu-satu. Itu rame banget, udah kayak mau demo gue itu. Terus udah perjalanan, di jalan sih nggak ada yang gimana-gimana ya. Ya happy aja gue karena gue mau have fun gitu kan, pikir gue udah perjalanan sampai di sana itu sekitar tengah malam lah. Jamnya itu gue lupa jam berapa, pokoknya itu udah tengah malam. Terus akhirnya istirahat. Tidur terus sambil ngerapi-rapihin barang-barang lagi kan, jadi semua tuh dibuka tasnya sama panitia, dicek gitu loh dalamnya, takutnya ada benda-benda yang memang gak boleh dibawa. Terus untuk mengurangi beban si peserta, takutnya keberatan nanti gak kuat di atas malah jadi susah sendiri gitu kan. Dikeluarin semua nih barang-barang semua peserta, termasuk panitianya juga. Jadi apa yang dirasa ini keberatan dioperlah ke panitia. Apa yang gak perlu dibawa gak dibawa gitu ya. Tinggal di base camp. Udah kayak gitu, udah selesai packing barang. Kalau tas gue sih aman, jadi memang gak ada yang dikurangin dan dilebihkan ya. Udah aman, masuk lagi rapi, tidur. Cuma malam itu tuh gue gak tahu kenapa, gue tuh gak bisa tidur. Kalau panitia emang beberapa tuh gak tidur, kayak ada yang jaga-jaga, ada yang memang gak pengen tidur. Udah pada ngopi ngerokok aja gitu di luar. Gue tuh di dalam, udah kan itu karena rame jadi tidurnya tuh udah ngamprah aja gitu ya. Iya udah kayak ikan lagi dijemur gitu. Udah berjejer tidur, itu tuh balik sana balik sini gue gak bisa tidur. Kan gue sama teman gue kan, teman gue ini cowok. Gue tidur kan tadi gabungnya sama cewek-cewek. Ih gue gak nyaman, mungkin karena posisi dekat kamar mandi kali ya. Tuh gue tidurnya jadi dinding kamar mandi. Apa karena gue samping kamar mandi, maksudnya posisinya gak enak apa gimana gitu. Udah gue pindah samping temen gue nih yang cowok ini nih. Gue geser lah. Gue mikirnya aman kan karena teman gue ya. Gue gabung lah sama yang cowok-cowok, gue bangunin teman gue. Gue gak bisa tidur, gue bilang gitu, gue mau tidur. Udah tidur sini aja, dia bilang. Tetep gue gak bisa tidur. Akhirnya gue cuma rebahan, main handphone, meremin, tetep gak bisa pulas. Akhirnya gue gak tidur itu sampai mau mendaki. Jadi subuh tuh udah prepare kan, udah mau berangkat nih.
udah siap-siap berdoa segala macam, jalan lah. Karena waktu itu gue naiknya ilegal, jadi gue nggak lewat yang apa sih gerbang balai gitu loh. Gue lewat naik lagi ke belakang gitu loh, yang ke atas, yang golf. Nah iya betul. Kan ngelewatin ya, nggak masuk dari situ ya. Gue lewat golf. Gue sempet nanya, ini kok kita nggak lewat sini? Kan sedangkan itu kan udah kelihatan gerbang ya, ada pos juga. Kok kita nggak lewat sini? Gue bilang, Enggak kan kita ilegal. terus ini lewat mana? Gue bilang, Enggak, udah aman, deket kok, cuma ngelewatin gitu doang. Nanti tembus di belakangnya, situ-situ juga, dibilang gitu. oh ya udah, gue ikut lah tuh. Jadi udah jalan-jalan itu di golf, berhenti lagi. Jadi kayak diatur tim-timnya gitu loh. Misalnya tim 1 isinya, gue lupa ada berapa orangnya ya. Misalnya tim 1 isinya 7 orang misalnya gitu. Ini panitianya si dia gitu. Ini pertama jalannya, terus tim 2 kayak gitu-gitu. Nah gue itu ada di urutan 2 dari terakhir kalau nggak salah ya, gue lupa. Di tim 2 dari terakhir. Udahlah tuh jalan. Cuma karena gue, itu kan naiknya gue sekitar jam 5 apa ya kalau nggak salah. Jam 4 apa jam 5 ya. Gue lupa sesudah atau sebelum subuh. Pokoknya masih gelap banget. Itu udah jalan, terus itu tuh pas udah mulai agak terang, gue udah kayak berasa, karena mungkin matahari udah nongol ya, kayak disorot matahari, gue pusing, gue bilang, kan malamnya gue belum tidur, gue gak bisa tidur, gue pusing, jadi jalannya tuh lambat, sedangkan satu tim itu gak boleh ada yang ketinggalan kan. Akhirnya dituker lah gue sama tim yang belakang, terus gue bilang, tapi gue gak mau dipisahin sama temen gue bilang gitu. Akhirnya gue berdua temen gue ini, yang cowok ini, ditaruh di tim yang belakang, jadi diputar gitu lah, di rolling. Ya. Jadi gue ada di paling belakang nih sama teman gue sama tim yang paling belakang ini. Terus udah jalan lagi. Biasa aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Terus gue pikir ya karena terang kan. Jadi gue nggak ada rasa takut gimana. Gue tuh bukan takut hal aneh justru. Gue malah takut gue cedera gue kumat. Jadi dulu tuh gue pernah kecelakaan motor. Tempurung lutut gue sebelah kiri tuh geser. Batok tempurungnya, gitu. Iya Batok geser. Dengkul itu. Geser. Nah itu tuh makanya selama berapa tahun itu tuh gue nggak pernah mendaki, terus gue nggak pernah olahraga yang berat-berat. Cuma sebelum gue mendaki itu kan gue udah inilah persiapan gitu, maksudnya kayak gue lari, gue jogging, terus gue coba kayak sit up gimana, pokoknya yang ngandelin ini kaki juga lah itu. Dan paling itu aman ya? Gue tuh nggak ada yang gimana-gimana, aman-aman aja. Makanya akhirnya gue bilang kan, makanya tuh udah ayolah naik gunung gitu. Padahal terus ternyata lagi ilegal kan. Cuma ya udahlah, gue ngerasa gue siap fisik gue, terus kayaknya aman gitu. Di jalan biasa aja, nggak ada apa-apa. Jadi tapi tetap gue takut dengkul gue kumat, karena tuh gue emang dulu masih suka kumat-kumat. Cuma waktu gue mau naik gunung itu beberapa bulan sebelumnya nggak ada kumat-kumat, jadi makanya udahlah ikut. Jalan-jalan, gue gak kumat, gue gak kenapa-napa. Udah tuh ya gue bersyukur. Sampai di air panas. Gue udah di air panas, itu jamnya gue lupa. Udah sampai di air panas, itu gue mulai kayak, merinding gitu loh. Kayak tiba-tiba gue ada hawa takut aja. Padahal itu kan posisinya rame ya gue. Banyak banget. Terus ada pendaki lain juga kan lewat-lewat. Terang, matahari. Cuma gue bawaannya kayak tiba-tiba gue takut bang. Takut aja. Cuma gak ada alasan. Kayak gue gak ngeliat apa gitu. Atau gimana, gak ada. Tiba-tiba gue takut aja. Terus gue kode lah ke temen gue. Gue kode ke temen gue. Gue pegang gitu loh tangannya. Udah baca-baca. Kayaknya dia feeling, ini anak lagi kenapa gitu. Udah baca-baca doa gitu. Gue bangkut doang, udah tuh jalan lagi. Itu di air panas, kan jalannya kan harus satu-satu pelan-pelan ya, karena licin. Itu gue sempat berhenti tiba-tiba di tengah. Kenapa? Terus gue nengok ke bawah itu tuh yang jurang. Ke arah kanan itu ya? Ke arah kanan. Gak tahu tiba-tiba gue berhenti, gue mau nengok aja tuh ke bawah. Terus akhirnya sama teman gue tuh ditepak gitu. Jalan ngapain gitu dia. Kan belakang masih ada orang, dia bilang gitu. Nanti antri, jadi lama. Terus gue masih diem itu, gue ngeliatin ke bawah. Kan cuma asap ke bawahnya tuh gak kelihatan kan dasarnya.
cuma ada asap-asap gitu doang. Gue cuma liatin itu doang, nggak tahu kenapa gue pengen lihat itu aja. Kayak bawaannya tuh kayak mau nyebur gitu bang. Kayak mau lompat aja. Kayak mau lompat gue. Terus akhirnya, ya udah ayo jalan lagi tuh gue. Jalan. Terus teman gue tuh pasti selalu ngingetin, jangan kosong gitu lah intinya. Terus kayak dia ngajak bercanda, ngajak ngobrol, biar gue tuh nggak bengong. Jalan lagi, terus. Itu nggak ada apa-apa tuh, terus jalan sampai di yang mulai itu loh bang, yang tanjakan. Jadi yang treknya udah mulai terjal gitu. Apa tuh namanya gue lupa. Pokoknya udah mau Kandang Batu lewat. Udah lewat. Kalau kata teman gue sih itu Kandang Badak. sebelum. Jadi kalau teman gue bilang kan Curug gue Ngumpet. tanya ini di mananya gitu kan. Udah dikit lagi sampai tempat camp. Oh, berarti sebelum Kandang Badak ya? Sebelum Kandang Badak ya. Cuma udah lewatin Kandang Batu. Kandang Batu tuh yang ada toilet itu kan ya. Iya. Yang agak lapang gitu, luas. Udah lewatin itu. Terus gue kan sama teman gue ini berdua-duaan aja nih. Gue berhenti nih. Karena pas udah ngos-ngosan kan. Terus gue minta minum. Nah gue lagi minum tuh lagi istirahat. Ada panitia juga. Terus gue lihat ke arah kanan. Jadi di kiri tuh cuma kayak ya udah hutan aja gitu. Rapet kan kalau di Pangrango ya, di gede. Udah rapet gitu sebelah kiri, sebelah kanan itu di ujung tuh gue lihat inian curug. Oh, ada curug kan ya? Iya, Curug Ngumpet itu. Gue lihat ada curug. Udah gue lagi minum, terus gue bilang gini ke temen gue, itu orang ngapain di situ? Gue bilang gitu. Apaan kata dia? Itu orang ngapain di situ? Jadi tuh bang, gue ngeliat di depan air terjun curug ini ada batu gede banget. Gue nggak tahu itu batu bener ada atau enggak ya. Mungkin abang lebih tahu. Itu ada batu gede banget, tinggi. Itu tuh ada orang satu berdiri di situ nggak pakai baju. Dia pakai celana hitam yang atung tuh celana pangsi ya. Iya. Okay. Dia pakai celana pangsi gitu, hitam, nggak pakai atasan. Kulitnya tuh coklat legam gitu loh bang, kayak orang terbiasa kebakar matahari gitu. Udah, gue nggak bilang hitam ya, coklat legam gitu. Badannya tuh yang kayak keker gitu loh. Dia diri di atas batu menghadap ke air terjun. Sendirian. Gue bilang ya, gue dengan santainya gitu. Gue bilang, itu orang ngapain di situ? Gue bilang, mana sih? Dia bilang, itu. Gue nunjuk ke arah situ. Itu gue bilang. Udah jalan-jalan, ayo jalan lagi. Masih capek nggak? Kalau nggak udah jalan lagi, dia bilang gitu. Udah tuh gue jalan lagi. Cuma nggak jauh dari tempat yang tadi gue tanya. Tuh gue di trek tuh masih ngomong. Sambil gue cari-cari. Kenapa? Terus akhirnya gue tanya. Kenapa gue tanya? Karena gue bingung. Itu orang tadi lewat mana ya? Gue bilang gitu. Karena gue nggak ngeliat ada trek yang mengarah ke sana. Yeah. Mungkin ada, cuma gue nggak lihat karena gue nggak tahu kan. Gue itu tuh kali pertama ke sana. Nah temen gue tuh yang apa sih? Udah gak usah dibahas kayak gitu. Udah jalan aja, ntar capek. Udah kita jangan banyak ngobrol. Ini treknya udah mulai terjal. Dia bilang gitu. Ntar lu makin capek. Cuma gue tuh masih kepikiran bang. Itu orang lewat mana ya? Terus kalaupun memang bener itu ada. Maksudnya yang gue lihat tuh ada bener-bener real. Treknya juga ada. Itu orang ngapain? Pikir gue. Terus gimana cara dia naik ke atas batu itu gitu. Naiknya gimana? Itu sepanjang jalan tuh gue sambil mikir. Cuma udahlah karena ya treknya kayak begitu, lupa lah gue. Berarti dari respon dari temen lu itu enggak? Dia bingung juga bang, karena dia nggak ngeliat. Oh nggak ngeliat? Nggak ngeliat. Jadi gue sama orang yang gue lihat di air terjun itu tuh kayak searah gitu loh, sejalur, selurusan gitu. Tapi dia nggak ngeliat. Padahal tuh gue berdiri sama dia tuh sebelah-sebelahan. Nggak ada, dia bilang gitu. Gue jadi gimana? Terus gue jadi mikir apa iya gue halu gitu karena gue capek, tapi gue nggak yang capek banget kok. Terus fisik gue tuh saat itu tuh lagi fit gitu, gue nggak lagi sakit. Cuma gue tetap di jalan kepikiran, cuma ya akhirnya lama-lama lupa lah. Sampailah gue di Kandang Badak. Udahlah tuh buka tenda segala macem, udah tuh makan apa segala macem, udah. Malamnya ya biasa acara malam gitu ngobrol-ngobrol. Ya udah bla bla bla, istirahat lah. Terus jam 4 mau muncak kan. Jam 4 bangun, doa lagi segala macam, itu udah makan ya.
Terus baru jalan. Jalan itu gue nggak ngeliat, cuma sepanjang gue jalan ke puncak itu tuh gue berasa kayak ada yang ngawasin gitu loh, gimana sih? Kayak gue diikutin tapi nggak dari jarak dekat. Iya, kayak diperhatiin gitu ya. Kayak di hutan-hutannya ini nih. Jadi gue ntar nengok ke sini, gue nengok ke situ. Terus teman gue kan selalu kontrol gue. Kenapa sih, dia bilang? Gak apa-apa, gue bilang gitu. Cuma tetap gue kayak bawaannya tuh was-was gitu bang, gimana sih? Kayak gue cemas aja bawaannya, gak nyaman gitu loh. Itu jadi waktu summit tuh gak semuanya naik kan peserta sama panitia. Jadi ada, karena peserta ada yang gak summit, jadi panitia tetap ada juga yang jaga di tenda situ ya? Di tenda. Jadi gak sebanyak waktu gue mendaki dari base camp itu. Terus karena dia rapat banget, mungkin karena ditutup itu ya selama COVID, jadi kayak jalurnya lebih apa sih, gue ngerasa kayak ini jarang dilewatin orang gitu loh. Jalurnya tuh lebih rapet, terus kayak lebih sempit gitu loh. Ini apa kok kayak gini? Terus gue udah mulai kayak, terus kan ada trek yang kayak kitanya di sela-sela gitu loh, ini ketutup gitu. Iya. Kayak apa sih, kayak tembok tanah gitu. Ya. Terus pohon-pohon, kita di tengah-tengahnya terus harus ngolong gitu. Iya. Itu tuh gue berasa kayak dari atas tuh ada yang merhatiin gitu. Guanya lagi jalan di dalam ini di bawah, terus gue nengok ke atas gitu. Terus nanti gue udah di atas nih, gue lihat trek yang di bawah. Bawaanku tuh kayak dipantau aja, nggak tenang gitu bawaannya. Terus udah jalan-jalan gue sampailah di puncak Pangrango. Itu jam berapa tuh sampai puncak? Itu jamnya juga gue lupa, pokoknya pagi lah ya, masih pagi itu. Normalnya berapa jam sih ya? 4 ya, berarti sekitar jam 8 jam 9 lah gue. Kayaknya jam 9 mungkin, karena gue agak lambat jalannya, menghindari gue kumat sih dengkul gue. Kayaknya jam 9 lah kira-kira gue sampai. Gue nyampe juga tuh terakhir muncakin itu tuh. Karena emang gue gak mau buru-buru, takut kaki gue sakit. Terus udah selesai foto-foto lah nih ke Mandalawangi. Turun dikit tuh. Turun. Itu tuh karena gue udah seneng, jadi udah gak berasa takut gimana ke Mandalawangi. Terus foto-foto lagi, ngobrol-ngobrol segala macem. Agak lama sih di situ, kayaknya gak lama banget, cuma ya lumayan lah. Maksudnya gue puas di situ. Terus ada kayak momen doa bareng di pusaran itu loh. Oh, yang in memoriam itu ya? Iya betul. Ada tuh kita doa bareng di situ. Ya kayak mengenang gitulah. Terus udah tuh kayak ya udah bebas aja, terserah lu mau ngapain gitu, lu mau foto-foto kayak pokoknya jangan ada yang keluar dari situ, tetap di situ sama-sama gitu. Terus ambil air tuh kan ada aliran air gitu ya, gue udah happy lah di situ. Lupa tuh sama rasa-rasa takut gue yang tadi. Sampai ya kan gue inget nih harus lewatin jalan yang tadi lagi gitu. Udah nih ayo kita balik lagi ke tenda gitu, ke camping ground. Ya udahlah tuh doa lagi, balik tuh akhirnya jalan tuh. Gue tetap paling belakang. Kalau gue di depan takutnya jadi menghambat kan. Gue tetap paling belakang. Terus akhirnya gue ketinggalan nih sama teman gue berdua. Ada peserta yang mungkin karena dia panik kali ya, nangis bang. Nangis, capek. Cowok? Udah cewek. Oh cewek. Udah gitu badannya, sorry bukan body shaming, cuma badannya tuh tinggi gede. Jadi lu mau gendong mau lu apa, kayaknya lu nggak kuat deh. Berat banget gitu pasti. Sama panitia juga gedean badan nih peserta yang cewek ini. Nangis. Mau digendong gimana, nggak bisa kan, harus ditenangin. Jadi kan posisi gue sama temen gue paling belakang, panitia yang belakang ini nih mau nggak mau nyamperin dulu nenangin dia, karena nangisnya tuh udah yang histeris gitu, takutnya makin kacau kan. Ya udah tuh akhirnya break semua, gue duduk juga sama temen gue yang satu ini, ditenangin segala macam. Terus akhirnya mau nggak mau panitia yang ini akhirnya nemenin dia lah gitu intinya. Tapi tetap ada di situ, jalannya tetap bareng-bareng. Nah, lagi-lagi karena gue jalannya lambat, menghindari cedera, gue ketinggalan sama temen gue berdua. Ini makin lama nih suara teman-teman gue ini makin jauh. Kan jalannya kan gitu-gitu ya.
Jadi belok sekali udah nggak kelihatan gitu, gue kehilangan temen gue. Ntar ada momen gue lihat cuma agak jauh, terus gue lihat dari atas temen gue tuh udah di bawah, terus temen gue tuh manggilin dari bawah, gue nyaut lah sama temen gue, ya udah berarti kan aman gitu ya. Udah biarin, yang penting ini jalannya yang tadi gitu sama yang tadi kita lewatin. Cuma tetap balik lagi tuh rasa takut itu tuh, ditambah karena gue ketinggalan. Sampai itu gue pengen nangis sebenarnya. Cuma diyakinin lah sama teman gue, udah percaya sama gue, dia bilang gitu. Gue pernah kesini, dia bilang gitu. Gue bukan takabur, gue cuma pengen lu jangan takut, dia bilang gitu. Udah tenang aja. Lagian kan ini juga nggak cuma tim kita doang, ada peserta lain. Tadi kan juga di atas masih ada orang. Nanti pasti ada yang lewat, dia bilang gitu. Kalau emang lu nggak percaya gue, ya udah kita tunggu sini, dia bilang gitu. Tunggu sampai ada yang lewat. Kan gue kalau diam di situ aja tambah takut ya. Gak udah kita jalan aja deh, gue bilang gitu. Jalan lah tuh pelan-pelan. Cuma makin lama nih gue kayak makin dar-der-dor gitu loh gue. Ih apaan sih ini, gue takut banget. Padahal tuh gue gak ngeliat apa-apa bang. Cuma kayak gue ketakutan sendiri gitu loh. Gue jalan lah ngebut sampai kepleset. Jadi nginjek apa tuh kayak ada pohon gede gitu kan harus ngelewatin itu. Tuh gue kepleset jatuh. Padahal gue gak lari ya, cuma jalannya agak cepet. Kan itu lembab licin. Jatuh lah gue. Lu gak apa-apa? Enggak, gue gak apa-apa. Ada yang sakit enggak. Untung dengkul gue gak apa-apa. Pelan-pelan lagi gue. Iya gue sadar gue terlalu buru-buru kan. Pelan-pelan lagi. Akhirnya gue sampai, itu temen gue tuh udah pada makan di tenda peserta. Lu lama banget. Jadi sebelum gue sampai, panitia tuh udah ada yang mau nyusulin. Lagi naik ke atas karena gue lama. Takut kenapa-napa gitu ya? Nah iya, takutnya gue cedera karena sebelum naik pun kan gue bilang ke teman gue. Jadi tim ini nih tahu kalau gue tuh pasti lambat itu ya? Karena dia cedera. Jadi mohon dimaklumi kalau gue tuh lambat gitu. Cuma gue usahain cepet kok gitu. Udah lu nggak apa-apa tapi segala macam kata si teman-teman gue sama panitia ini yang di kandang badak ini. Enggak, gue nggak apa-apa, gue bilang gitu. Udah tuh makan, istirahat lagi. Gue sempet tidur. Terus bangun, prepare, mau turun kan. Turunnya, itu dia nih, dimulainya nih waktu gue turun ini. Jadi selama naik gue cuma ketakutan aja kan. Paling satu yang gue lihat yang di curug itu. Pas turunnya ini bang. Aduh. Itu tuh dari gue mau keluar dari area kandang badak. Itu tuh udah berasa, gue jelasinnya gimana ya. Udah bukan takut lagi, jadi mungkin gue mikirnya saat itu ya gue kesuges sekali karena gue ketakutan sendiri. Karena ketakutan gue juga gak ada alasannya gitu kan. Oh mungkin gue kesuges aja. Itu perasaan gue kayak ada yang nongol. Tapi gue gak berani nengok. Kan awal-awal gue masih nengok-nengok ya. Ini gue udah gak berani nengok. Ih kayak ada yang liatin tapi gue gak mau. Terus ntar kayak nongol gitu. Gak, gue gak mau nengok, udah gue fokus aja. Namanya turun gue takut kepleset kan. Udahlah gue fokus aja, jalan. Nah terus udah turun, udah lewatin air panas. Mau menuju ke Batu Kukus 3 ya. Kalau nggak salah itu Batu Kukus 3, kaki gue kumat. Jadi itu cuma perkara gue salah napak gitu loh bang. Salah napak, kayak kakinya agak geser gini doang nih, nggak lurus. Drop langsung, itu urat tuh kayak ketarik. Itu gue langsung kaku. Itu udah nahanin nyeri sampai ke bokong sakitnya. Gue udah kaku. Terus temen gue kan tahu gue cedera. Sakit kakinya, dibilang gitu. Iya, gue bilang, udah duduk. Akhirnya gue dipinggirin nih. Dipakein ya obat-obat kayak gosok gitulah. Biar panas gitu maksudnya. Jadi sakitnya tuh gak terlalu terasa. Cuma karena memang sakit banget, terus dingin kan ya. Jadi si obatnya kayak gak ngefek gitu loh di gue. Sakitnya tuh berasa panas berarti? Gak berasa sama sekali. Udah sakit banget, terus dingin. Kalau kelamaan diam di situ yang ada gue hipo. Terus akhirnya udah jalan. Gue digotong lah, dipapah lah. Sampai ke shelter itu tuh, Batu Kukus 3 itu. Yang ada shelter yang ada warungnya itu tuh.
agak lega. Akhirnya peserta yang tersisa di situ sebagian udah jalan duluan turun, dikumpulin lah, udah istirahat dulu aja gitu kan, lu mau ngopi deh gitu. Terus karena gue udah nggak bisa, nih kaki ini udah nggak bisa diapa-apain nih yang sebelah, jadi gue cuma ngandelin sebelah kanan kan. Mau diapain nih, digerakin dikit sakit. Kaki gue pakai ini bang, frame tenda. Oke. Frame tenda kiri kanan nih, bagian luar sama bagian jadi kayak dalam. Gibson gitu berarti. Iya digip gitu. gitu. Dengan alat seadanya, pakai frame tenda terus dilakban. Yes. Dari paha tengah sini nih sampai betis. Itu dilakban. Kan bawa lakban ya, panitia tuh dilakban sampai bawah. Jadi kaki gue tuh udah kaku aja, karena kegerak dikit itu tuh sakit. Jadi mending udah gitu aja deh kaku. Sakit cuma nggak terlalu sakit jadinya, karena nggak bisa gerak-gerak. Ya. Udah ayo jalan lagi. Ntar dulu, lu udah gimana nih? Udah nyaman belum buat jalan? Enakan nggak kayak gini? Kekencengan nggak kayak gitu lakbannya nih? Enggak, udah dibilang gitu. Udah istirahat dulu sebentar lagi, kata dia gitu. Itu selama gue istirahat, kan di situ tuh nggak ada lampu ya di shelter itu, cuma pakai kayak lilin sama senter yang abang-abang warung ini. Gue duduk kan di pojok nyender gitu, belakangnya kan kayak tebing hutan-hutan. Itu tuh lagi-lagi gue berasa di belakang gue tuh kayak ada, itu udah bukan dari jarak jauh deh, kayaknya dari jarak deket, kayak posisinya ada di belakang gue gitu. Itu gue nggak berani nengok tuh, tapi gue berasa kayaknya ada di belakang gue. Padahal gue lagi nggak kepikiran ke situ loh. Terus tiba-tiba, kayak ada apa nih? Gue merinding. Kayak ada apa nih gitu. Terus gue langsung gebrak-gebrak yang lain ini kan. Udah ayo jalan-jalan, gue bilang gitu. Terus gue udah menggigil, gue gak kuat, gue takut tipe. Udah ayo jalan-jalan. Nah terus gak apa-apa kakinya udah, kalau lu kuat ayo kita jalan. Gak, gue gak apa-apa, gue kuat. Gue alasannya gue takut kedinginan, gue bilang gitu. Udah dingin banget soalnya, gue bilang gitu. Terus yaudah ayo jalan. Jalan atau gue di papah tuh, tetap dipegangin. Jalan lagi. Di jalan berasa lagi sakitnya makin. Tadinya gue mau dibikinin tandu gitu loh. Udah ditandu aja lah biar cepet gitu kan. Gue tuh menghindari ini loh, keburu kemalaman gitu di trek. Terus udah nggak mau, gue takut kalau ditandu malah kayaknya bawaannya tuh kayak gue nyungsep gitu. Ya udah tapi jalan kuat nggak? Bisa, gue kuat, gue bilang gitu. Ya udah jalan. Sempat juga gue akhirnya di gemblok. Gue di gemblok dalam keadaan kaki gue kaku gitu ya, lurus gitu. Di gemblok tetap gue ketakutan, kayak mau nyungsep gitu. Gue jalan aja, gue bilang. Ya salah gue memang kayak memperlambat gitu. Cuma kayaknya gue makin ngaco deh kalau dipaksain karena udah bukan sakit doang yang gue rasakan. Takutnya ini udah makin-makin, udah takut nyungsep, terus gue takut hal yang itu. Jadi gue jalan aja. Itu sepanjang jalan tuh gue cuma nunduk bang. Karena gue berasa nih kayaknya rame banget gitu di sekeliling gue. Gue jalan lagi. Nah itu di Rawadenok. Di Rawadenok 2 kayaknya. 2 apa 1 gitu gue lupa. Pokoknya masih situ. Itu sebelum Telaga kan ya? Iya. Sebelum nyampe Telaga. Juga. Masih di Rawadenok. Itu gue ngelihat kayak itu kan gue tuh udah mau maghrib ya. Jadi udah gelap kan. Kayak pocong bang. Kayak pocong. Ada di... bukan di balik pohon, kayak di sela-sela pohon gitu loh. Iya. Kayak ini pohon gini, dia di tengah-tengahnya gitu. Itu kayak pocong, cuma gue nggak berani negesin gitu. Tapi gue lihat, jadi pas gue jalan itu gue lihat gitu loh, kayak gue gitu terus udah gue nggak mau negesin lagi gitu, balik lagi nengok itu gue nggak berani. Itu kayak pocong dalam hati ya, pocong bukan gitu loh. Gak, bukan. Gue tetap kayak yakinin diri sendiri biar gue nggak ketakutan. Cuma padahal gue udah takut banget. Gue nunduk aja, terus akhirnya jalan terus, sampailah gue di Telaga. Gue sampai di Telaga, ngeres tuh, duduk. Itu udah gelap, jamnya jam berapa, gue lupa, jam gue mati saat itu. Terus teman gue nih nggak ada yang pakai jam, handphone semua mati. Handphone gue sebenarnya nggak mati, tapi ada di tas. Jadi gue nggak tahu itu jam berapa. Ngeres, senderan lah gue. Itu air minum tuh masing-masing tuh kayak sisa sedikit-sedikit gitu loh. Jadi ya udahlah diirit-irit gitu. Minum dikit. Sambil mikirin ini masih jauh nggak ya kayak gitu. Kayaknya seingat gue udah harusnya nggak terlalu jauh nih. Udah sampai sini. Terus tiba-tiba tuh kayak
kayak yang itu tadi pocong itu kayaknya ngikut deh gitu. Oh. Ada di belakang tembok si shelter ini. Shelter Telaga Warna itu. Kan iya kan temboknya nggak tinggi ya. Iya. Pendek gitu doang, kayak kalau senderan palanya masih bisa gini gitu loh. Nah dia kayak ada di sini nih di belakang gue tapi di samping gitu. Ini cuma karena gelap, jadi kan gue meskipun gue ngelirik nggak jelas gitu loh bentukannya, tapi gue ngerasanya ini kayaknya yang tadi. Kayak ada gitu di dekat situ ini ya. kayak yang tadi si Iya. pocong ini. Kayak ini pocong deh, yang tadi apa ya gitu dalam hati gue. Maksudnya udah nggak beres, udah jalan yuk jalan gue bilang gitu. Jalan lagi. Sampai akhirnya minum habis bang. Minum habis. Nih panitia sisa 1 di gua. Jadi gua tuh sisa berempat nih peserta. Panitia sisa 1. Jadi tiap panitia kan pegang HT. Kontak lah nih panitia yang sama gua berempat ini nih. Ke bawah. Pasti kan udah ada yang sampai di base camp. Maksudnya biar di backup gitu loh bang. Karena kaki gua tuh udah begitu. Kok ini gak ada yang nongol gitu. Kontak lah ke bawah. Tadinya nyambung bang. Disautin nih sama bawah. Iya udah sampai mana? Drag hilang. Kayak frekuensinya tuh ngaco. Itu padahal nggak diapa-apain. Terus kan ya dia Tapi tuh baterainya masih ada. Ada, masih hidup bang. Masih hidup? Ada suaranya. Cuma nggak jelas, kresek. Ntar tiba-tiba ada suara tapi kayak berisik doang. Iya. Terus hilang. Cuma selalu on tuh. Terus udah jalan lagi aja dia bilang gitu. Jalan lagi. Udah lewatin telaga kan kayak ada aliran air gitu kayak kali gitu ya. Kan kita nih minum semua udah pada habis. Itu tuh gerimis posisinya ya. Udah dehidrasi, kaki gua sakit. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Temen gue inisiatif lah, gua ambil air ya, dia bilang gitu. Panitia masih ada tuh. Gua ambil air ya, dia bilang gitu. Gua nengok tuh. Kan gue bawa tumbler, maksud gue mau tolongin dong gitu, ambilin. Gua nengok tuh ke arah yang kali itu. Itu gua ngelihat gue gak tahu apa namanya, pokoknya gue ngeliat makhluk di pinggir kalinya ini. Gue ngeliatnya cuma hitam karena gelap ya. Pokoknya kayak orang tapi badannya tuh kayak gak ada daging gitu. Kurus, kayak cuma tulang sama kulit gitu loh. Tinggi sih enggak, kayak ukuran tinggi manusia normal gitu. Cuma gak ada daging bang, cuma kayak tulang sama kulit. Mukanya tuh yang kayak kempot gitu loh. Itu lagi di pinggir yang aliran air itu. Tuh gue nengok. Nah di seberang aliran airnya itu gue lihat cewek. Bakun mungkin ya. Itu gue ngeliat cewek. Mungkin. Gue soalnya gak ngeliat bajunya. Tapi gue ngeliat itu rambutnya kayaknya panjang banget. Gak tahu di mana ujung rambutnya. Karena gelap. Gue pakai headlamp. Cuma headlamp gue tuh udah redup. Jadi gue senter gini waktu gue lihat itu nggak nyampe ke sana. Tapi gue lihat jelas kayak mukanya gitu tuh lagi ngeliat gitu doang gitu loh bang, ngeliatin ke gue. Terus gue langsung teriak ke temen gue. Waktu dia mau ambil air itu, gue ambil air ya kan dia sambil jalan gitu. Gue langsung teriak, jangan, gue bilang gitu. Di lu kenapa? Tuh dia. Enggak, jangan, jalan aja, jalan gitu gue. Nah si temen gue yang satu yang temen dekat gue ini, jadi yang ngambil itu tuh yang peserta lain yang gue baru kenal di situ ya. Yang teman dekat gue ini, yaudah gue aja ya, dia bilang gitu, lu haus kan? Gue tarik langsung bang, jangan, gak mau, jangan, gue bilang gitu. Sampai kayak maksa marah gitu loh gue, jangan, gue sampai ngotot. Dia udah gak nanya sih kenapa gitu. Ya udah iya nggak jadi, dia bilang gitu. Udah jalan aja, jalan. Itu panitia tuh udah kayak panik bang, udah nggak ngomong apa-apa, terus nggak ada kayak ide gitu maksudnya, nenangin apa gimana gitu nggak ada, malah jadi kayak dia panik sendiri. Sampai akhirnya lu tahu nggak, gue ditinggal panitia. Ditinggal sama panitia. Jadi sama panitia yang sisa 1 itu? Iya. Alasannya dia, gue ke bawah duluan ya. Mau nyari bantuan? Alasan klasik. Gue pengen ngomong kasar, gimana? Gue pengen marah, kayak ntar tenaga gue habis doang nih, percuma. Terus dia udah jalan cepet-cepet gitu kan. Sisalah nih gue berempat nih. 3 dong? Berempat dong. Tadi kan ngomong berempat. Kan peserta 4, oh, iya. Panitia 1. Oh iya. Lupa, sorry. Ya. Terus sisalah nih gue berempat. Peserta doang. Panitia 1 tadi udah turun. Dia udah ngacir lah tuh pakai headlamp yang masih hidup. Terus dengan konyolnya tuh dia minta headlamp lagi 1 ke
temen gue yang baru gue kenal itu loh, satu tim gue ini yang ketinggalan ini. Yang peserta itu? Yang peserta. Jadi kan headlamp pakai satu-satu. Iya. Si panitianya pakai satu, cuma udah mulai redup, baterainya mau habis. Dia pinjem nih satu nih ke peserta yang barengan gue. Gue bawa dia turun, lu bertiga cukup kan, dia bilang gitu. Lampu aman kan, kalau nggak ini matiin dulu aja, lu jadi pakai 2. Kan ngeselin. Terus udahlah gue malas debat, kaki gue udah sakit, gue udah capek gitu kan. Udahlah bodo amat, terserah lu lah gitu. Dia bawa tuh headlamp 2. Tuh jalan bang, headlamp mati 1. Sisa berapa berarti? 2. Yang gue pakai sama yang temen gue pakai. Ini mereka berdua ini nih headlampnya udah nggak ada berarti, nggak mati ada, ya? Mati. Yang satu di bawah, satu mati, baterainya habis. HP lu udah HP nggak ada kan? Mati, dibilang. Aduh, bingung. Yaudah nih, yang headlamp temen gue dikasih ke dia nih. Jadi kan jalannya tuh berdua bang. Biar kelihatan gitu loh, maksudnya nggak jatuh apa gimana di trek. Berdua, jangan jauhan jalannya biar kelihatan. Udah tuh, jadi gue pakai, temen gue kan enggak. Jalan lagi lah gue. Udah nggak tahan bang. Si yang 2 ini nih yang depan, gue juga sebenarnya udah nggak tahan. Aus banget kan, udah capek banget. Akhirnya dia bilang gini, Din, gue pinjem gelas lu dong, kan gue bawa gelas kecil gitu, gue sangkutin ya. Gue pinjem gelas lu dong, dia bilang. Gue kasih, gue pikir dia tuh mau nadangin air hujan gitu loh. Oh, suasananya masih gerimis berarti itu? Masih gerimisnya tuh yang lumayan. Gue tuh kan rame-rame pakai ponco. Dari mau turun tuh udah pakai karena udah mulai gerimis, cuma belum banyak daripada nanti di trek ribet, tiba-tiba deras. Aja gitu ya? Waktu mau turun jadi itu udah pakai. Semuanya tuh udah pakai. Nah, terus gue pinjem gelas lu, dia bilang gitu. Gue pikir mau nadangin air hujan. Cuma kan rapet nih, mau nunggu tetesan dari mana gitu. Enggak bang, dia nyerok ini air kubangan di tengah jalan. Dia minum air kubangan di trek. Iya. Dia minum, itu tuh gue gak tega. Ya Allah, apa iya gue egois ya? Maksudnya tadi gue ngelarang dia ambil air gitu di aliran air situ. Sampai ngelihat dia harus minum air kubangan itu. Ini gue gak jauh-jauh banget loh dari rumah. Cuma berapa jam doang jarak tempuh gitu. Sampai sebegininya banget kayaknya ngalaminnya. Terus nih panitia juga kurang ajar juga gitu maksudnya. Udah gak balik-balik tuh panitia. HT dikasih bang ke kita orang. Cuma gak bisa dipakai. Jadi dia jalan tuh gak bawa HT. Gue coba tuh ya, ini gue cek halo segala macem, wah nggak bisa pokoknya. Tapi hidup itu dalam keadaan hidup. Terus ngelihat dia begitu tuh gue mau nangis. Apa ya gue egois? Tapi gue begitu tuh karena gue takut dia kenapa-napa gitu. Karena yang gue lihat ada makhluk itu. Kan dia nggak ngelihat. Gue lihat, gue takut dia celaka apa gimana gitu. Makanya langsung gue bilang jangan. Itu ngelihat dia minum air kayak gitu, terus dia nawarin gue kan. Din, lu mau? Dia bilang, enggak, buat lu aja. Gue bilang, gue antara sedih gitu, kasihan sama gue kan jijian ya. Ketelan apa ya sama gue dalam hati gue ya. Kayaknya ketelan dia sama gue, yang ada gue penyakit tapi baru. Tapi itu berarti air kubangan yang bekas becekan, hujan gitu ya? Iya, becekan. Kan gue kan injek-injek orang, terus gue jijian. Enggak deh, kayaknya gak ketelan. Enggak, buat lo aja, gue bilang gitu. Jadi gue tuh minum air yang jatuh ke muka gue. Mangap aja gitu. Terus iya kan dari ponco tuh, kan netes tuh di muka basah lepek. Jadi gue cuma jilatin air hujan yang jatuh-jatuh gitu loh. Gue sedih banget gitu. Pengen marah sama panitianya gak ada kan. Oh iya nih, sebelum sampai ke situ, waktu di jembatan, gue baru ingat. Kan jembatannya bolong-bolong ya? Iya. Ada tuh yang di tengah-tengah yang bolongannya tuh agak gede. Lu kalau injek itu ya lu kejeblos lah. Iya. Itu bolongnya tuh agak lebar terus agak panjang gitu kan. Kan gue pakai headlamp. Itu tuh gue lihat ke bawah itu kayak ada yang ngambang. Ada yang ngambang? Ada yang ngambang. Pas di bawah yang bolong. Itu bawahnya air atau apa gitu gue nggak tahu. Kayak rawa itu rawa. Kayak rawa-rawa gitu kan ya. Kayak ada tanaman-tanaman gitu nggak sih, rumput-rumput liar kan ya. Kayak ada cuma kecil gitu. Itu kayak ada yang tiduran aja, entah dia ngambang, melayang, gue nggak tahu, pokoknya dia lagi lihat ke atas gitu. Sosok yang lu lihat? Sosok,
makhluk gimana sih. Iya. Cuma ya karena lubangnya nggak yang seukuran manusia, jadi kan gue nggak lihat bentuk full ya. Itu gue ngeliat mukanya udah dia lagi kayak rebahan aja, udah lagi tiduran gitu loh. Tapi tuh matanya melek. Iya. Melek lagi-lagi tuh kayak pandang-pandangan gitu sama gue. Itu kenapa gue lihat ya, karena gue lagi merhatiin jalan. Terus kan gue udah takut tengok-tengok sana sini karena gue ngerasa itu banyak kanan kiri. Pas banget gue lihat bawah, niat gue kan menghindari lubang. Gue malah ngelihat gituan kan. Tuh gue merem bang. Tuh gue merem, hampir gue kejeblos ke situ. Dipegang lah, ditangkap sama temen gue. Ditangkap, hati-hati. Terus akhirnya gue gini-gini, maksudnya kasih kode sambil mata merem. Kasih kode arahin gue gitu maksudnya. Terus dia kan ngeliat ke gue tuh merem. Gue gini-gini. Saya kira di badan gue dipegang gitu nih tangan gue nih. Udah ayo jalan gini. Terus dia bilang, oh itu posisinya carrier gue tuh udah dibawain ya. Jadi temen gue double carrier. Si panitia gue ya gak ngerti lah gue pikirannya kemana. Harusnya kan dia ya. Kenapa temen gue? Terus kayak gue udah dipegangin gitu tangan gue sama temen gue, udah jalan gitu biar bener. Karena jembatannya tuh ujungnya masih agak jauh gitu. Masih panjang ya? Masih panjang. Itu sepanjang jembatan tuh gue gak berani buka mata lagi. Karena gue ngeliat itu, sedangkan bolongnya kan cuma satu titik. Kan dia kan ada kayak sela-selanya gitu kan? Banyak bolong-bolongnya. Jadi gue diarahin sama dia, pelan-pelan, nih sini. Jadi kayak orang buta gimana sih, karena gue merem, padahal kan gue bisa lihat ya. Tapi gue tuh udah ketakutan. Nih sini pelan-pelan ke kiri, bener-bener jadi kayak gue jalan tuh ngeraba-raba gitu loh kaki gue. Pelan banget. Udah keluar dari jembatan nih udah sampai, gue tanya gitu, masih merem tuh. Udah melek aja, dia bilang gitu. Gue melek lah tuh pelan-pelan kan. Oh ya gue udah lewat, gue udah gak berani nengok lagi. Nah waktu gue baru banget turun tuh dari jembatan selesai, itu dulu di jembatan kayak ada yang buk gitu bang. Di jembatannya. Gimana sih kayak digebrak gitu loh jembatannya. Bu, itu denger semua. Temen gue yang dua, nih peserta yang gue baru kenal di situ, nengok. Temen gue mau nengok, gue tahan. Karena dia tahu gue takut ya. Ya udah jalan, dia bilang gitu. Panitia juga nengok gitu. Cuma gue nggak tahu mereka lihat apa atau mereka nggak lihat apa-apa. Gue nggak tahu, gue nggak nanya. Itu kayak digebrak atau kayak ada benda jatuh gitu? Kayak kaki dihentak kencang gitu, cuma kalau kaki kan gak sekencang itu harusnya. Iya. Jadi kayak ada itu barang kan beton gede. Gitu kan? Iya beton. Suaranya sampai kayak buk. Gimana sih buk itu kencang banget kayak ada benda gede jatuh. Cuma dia nggak hancur aja tuh jembatan. Cuma gede banget suaranya. Buk jatuh gitu. Gua kaget. Ini semua kaget. Mereka refleks nengok. Temen gue juga tapi gue tahan. Udah jadi kayak awkward gitu. Diem-dieman. Jalan lagi kata si panitia. Jalan lagi lah gue, jalan. Udah tuh akhirnya yang tadi tuh. Yang tadi cerita itu ya sama yang di Kubangan, yang di kali itu. Udah lewatin setelah dia minum air kubangan itu. Jalan lagi. Karena itu gue ilegal kan lewatnya. Ini ya yang kilometer gitu loh. Yang HM ya? Yang HM itu gue ngitungin tuh. Gue lupa HM-nya ada berapa sih totalnya. Itu tiap gue ngeliat HM kayak mau mati gue rasanya bang. Ini kayak gak sampai. Padahal itu angkanya tuh berkurang. Tapi gue ngerasanya kayak jalan yang gue lewatin sama aja deh. Itu lagi. Gue kayak halu. Tapi patok itu berkurang angkanya? Patoknya berkurang angkanya. Okay. Tapi kayak tadi gue udah lewat sini. Tapi kok kesini lagi. Terus teman gue ini nih. Kan gue udah ditinggal panitia ya. Temen gue yang ini nih, yang dua nih, yang baru gue kenal di situ, peserta, emang tipikal orang yang gak banyak ngomong gitu loh, yang kayak introvert gitu. Dia tuh sampai ngomong, ini bener gak sih jalannya? Gue tuh jarang ngobrol sama dia. Ini bener gak sih jalannya? Lu duluan deh, kata dia gitu. Padahal gue juga ngerasanya kan ini kayak gak bener gitu. Soalnya kayaknya ini lagi patokannya, angkanya berkurang, tapi begitu bang bentukannya. Kayak pohonnya, jalanannya. Kayak di situ-situ doang gue jalannya. Tapi angkanya berkurang. Lu duluan deh, gue jalan tuh sama temen gue duluan. Yang dua ini di belakang. Ketemunya begitu lagi. Tapi tetap angkanya berkurang. Gue nanya ke temen gue, ini kita nyasar gak sih? Gue bilang gitu. Enggak, udah jalan. Baca doa ya. Jalan lagi. Terus kayaknya teman gue yang dua ini nih, yang peserta ini nih dua, frustasi dia bang.
Gue aja deh duluan, dia bilang gitu. Gue nggak tahu dia lihat apa ya di belakangnya. Gue aja duluan, langsung buru-buru dia jalan berdua. Gue dilewatin, dia jalan berdua, ribut. Kan dia jalannya bukan mereka berdua, mereka sama teman gue yang satu ini. Dia kan buru-buru kayak orang ketakutan. Gue aja deh duluan, dia bilang gitu. Tabrak-tabrak lah gue kan sama teman gue. Marah lah teman gue. Kan kaki gue lagi Kayak begitu. kesenggol gitu ya. Guanya kesakitan. Dia ketabrak, gue ketabrak, marah lah. Lu apaan sih kayak gitu? Udah biasa aja, kita juga semua mau turun kan. Gak usah buru-buru, santai aja bareng-bareng. Jangan misah lagi. Mau gimana misah lagi ini? Sisa berdua-berdua. Panitia gak ada yang balik. Gak ada bantuan, gak ada orang yang lewat lagi bang. Dari atas tuh. Terus ribut. Udah gue bilang gitu. Udah gak apa-apa lu kalau mau duluan. Gue bilang gitu. Duluan aja, gue bilang gitu. Tinggalin aja. Iya sorry, dia bilang gitu. Kita bareng aja. Kayaknya dia ngeliat sesuatu bang. Cuma gak cerita. Gak cerita. Itu berdua langsung bruk gitu loh ketakutan. Terus udah jalan lagi. Itu gue kayak ngeliat babi. Babi beneran itu? Gue gak tahu babi bener apa babi bukan. Jadi si babi ini diem. Harusnya diseruduk gak sih? Gue belum pernah sih ngalamin ketemu babi ya, baru kali itu aja. Terus gue mikirnya kayaknya gue belum pernah dengar orang nemuin babi di sini deh gitu. Kayak gue belum pernah dengar cerita teman gue ketemu babi di sini. Itu babinya kan kalau babi bener tuh si bulunya nggak yang lebat gitu kan, tipis ya. Iya. Ini tuh bulunya kayak rambut Singa gitu. enggak, lu tau gak sih bang rambut buat konde? Oke, iya. Rambut buat konde yang sasakan. Iya. Itu rambutnya tebel babinya. Jadi kenapa gue lihat jelas itu jaraknya nggak jauh. Jadi gue semua mematung gitu loh diem. Terus sampai akhirnya tuh babi jalan sendiri. Cuma satu babinya? Satu. Tapi gue nggak ditabrak, dia nggak kabur. Gue diem doang. Yang gue tahu kan kalau lihat babi naik apa gitu ke pohon apa gimana, apa yang mau gue taikin di situ. Gue bingung. Terus babinya udah jalan aja biasa. Jalan aja udah ninggalin gue. Udah jalan lagi pelan-pelan. Jalan lagi. Sampai akhirnya gue udah turun nih, udah mau sampai gue love. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Rame tuh bang di bawah, gue lihat banyak senter, banyak orang. Panik gue, kan gue ilegal. Ya kena nih gue gitu. Pikiran gue udah, ya gue di blacklist, gue diinterogasi, belum lagi denda apa segala kan. Pikiran gue udah kemana-mana, gue malu nih gitu. Ternyata enggak, orang bawah. Orang base camp ya? Orang base camp nyusulin gue. Warga sama situlah. panitia? Nggak ada panitia. Kurang ajar nggak? Cuma orang base camp, makanya gue panik. Kalau gue lihat panitia mah gue nggak panik. Iya. Kalau sama panitia pasti wah mau nolongin gitu kan. Ini gue panik dari jauh tuh, gue udah bilang ke temen gue, ini kita kena ya, gue bilang kita kena ya. Gak udah tenang biarin, kata dia gitu. Kalau kena ya udah, yang penting kita selamat, katanya gitu. Udah gue hadepin, malah nanya, mana yang cedera? Oh berarti bukan, ini mau orang base camp gitu, orang bawah. Ditolong lah gue, akhirnya misah sama temen gue yang dua itu ya. Yang dua yang introvert ini nih. Di jalan lah duluan. Terus gue dipapah sama akang-akang sana lah. Temen gue yang satu jalan di depan gue, dipegangin. Ya udah tuh karena jalannya makin, kan mau turun nyebrangin kali ya sebelum gue live, lewatin dikit gitu kali kecil. Jalannya sempit, ada adegan gue harus jatuh dulu. Di situ kepleset karena kan gue cuma numpu satu kaki. Kepleset sama si abang-abangnya itu, si akang-akang jatuh berdua. Terus kata dia, pegangan aja yang kencang, pegangan yang kencang. Itu tuh bener-bener kencang kali gue megangnya. Jadi gue jatuh, dia jatuh. Iya. Kok gubrak gitu gue jatuh. Gue nangis. Karena kaki gue kan. Oh iya, keberasa banget itu. Gue nangis. Terus gue manggilin temen gue yang itu tuh. Dia tuh udah nyebrang kali, jadi dia adanya di seberang. Nah itu tuh gue mau ngelewatin si kali itu, gue kepleset. Iya. Akhirnya dia balik lagi nyamperin gue tuh, temen gue itu.
Udah bang, apa-apa sama gue aja, gue bantuin. Akhirnya dipegangin lah gue sama temen gue. Udah nyebrang kali, digendong gue, digemblok. Sampai di golf itu udah ada inian apa orang-orang lah. Kan gue nggak minum tuh ya. Minum dulu, minum. Tawarin minum, gue pikir ya air bener gitu, air putih. Enggak, gue ditawarin kopi. Kan gue haus. Dikasih usah, kopi? Atau gue dikasih kopi. Gak usah, gue bilang, gue haus banget sama hati gue. Yang bener kayak yang ngasih gue minum. Terus udah, tunggu sebentar ya, dia bilang gitu. Iya, pakai ojek gue akhirnya, pakai motor. Itu sampai ke parkiran itu, ke motor, dia naruh motor, gue digendong. Sampailah gue di base camp. Panitia keluar terus nanya, gimana, apa segala gitu. Enggak, cuma yang kayak gini doang loh. Sini aja, duduk sini, makan dulu, istirahat, dia bilang gitu. Terus malah yang ngobatin gue tuh yang warung di base camp. Mamang-mamangnya ya? Mamang-mamangnya, jadi kaki gue tuh diurut gitu, terus dipakein apa? Jahe ya? Jahe apa-apa sih? Bukan jahe, kencur. Kencur ya, jahe Iya. apa kencur gitu gue gak ngerti. Dipepelin gitu, sama minyak kayu putih gitu loh, biar anget-anget gitu. Pokoknya minyak gosok gitu, minyak urut. Tapi bengkak gak itu? Gila. Belum bengkak. Belum. Mungkin udah, tapi karena posisi lagi capek, kaki kan udah gue gak inget itu bengkak apa enggak ya. Karena emang capek, jadi kaki gue tuh pada bengkak. Gue kalau kecapean tuh kaki gue tuh pada bengkak gitu loh bang. Kayak mungkin aliran darah nggak lancar apa gimana. Apalagi itu kan habis isolasi ya, di lakban gitu ya. Mungkin belum melebar bengkaknya kan. Udah diurut, udah tuh gue marah-marah sama panitia. Di warung, jadi nggak di dalam yang ruangan peserta pada ngumpul. Gue marah-marah di situ apalah segala macam. Terus sampai ya itu kalau gue mau, misal gue dendam apa gimana ya, gue mau jahat kan bisa ya. Lu bisa gue viralin apa segala gitu loh, gue kalau mau jahat lu udah ilegal, gue tetap salah, nggak apa-apa, gue kena sanksi sosial. Tapi lu jahat nggak sih lu kayak gini? Gue ditinggalin di atas, minta maaf apa segala macam, wah iming-iming segala macam, nanti gue anterin sampai rumah, nanti ini sampai udahlah, gue enak lah dengernya. Terus HT yang gue bawa itu yang ditinggalin panitia terakhir, itu hidup bang di situ. Maksudnya suatu frekuensi nyambung gitu? Nyambung. Kan mau dibalikin kan? Iya. Mau dikasih ke panitia. Itu sama teman gue dicek. Kan ada panitia lagi megang HT. Itu dia dicek gitu. Hidup gak apa-apa. Tadi di jalan mau mati. Tapi di atas itu HT aman? Aman. Waktu gue udah ketinggalan baru tuh HT mati. Tuh headlamp headlamp tuh sampai akhirnya redup semua. Jadi kita tuh jalan gak ada penerangan. Sebelum dievakuasi itu. Itu headlamp udah pada mati. Jadi jalannya udah ngeraba aja. Makanya yang gue bilang kayak, ini kayaknya gue udah lewat sini. Ya kemungkinan karena gue gak ada cahaya. Jadi gue berasanya kayak sama aja. Atau mungkin memang yang gue lihat itu juga. Gue gak ngerti. Karena yang ngerasa bukan cuma gue. Kan yang lain juga ngomong gitu. Temen lu sama 2 orang itu juga sama ngerasain juga. Iya, ngerasa gitu. Ini bener gak sih? Kayak gitu. Gue malah bilang, ini kita nyasar gak sih? Udah jalan-jalan ya tetap nyampe sih akhirnya. Cuma ya udah, itu kayaknya ya pertama dan terakhir sih gue kesana, gue gak mau lagi. Ke Pangrango? Atau mungkin ikut trip? Nggak mau juga. Udah, itu kali pertama dan terakhir gue kesana. Kak, boleh nanya sedikit-sedikit tentang pendakian lu pada saat itu ya? Sebelum naik kan ke Pangrango ini kan lu sempet pernah kecelakaan gitu. Tadi sempet cerita batok tempurung tempurung dengkulnya itu kegeser. Itu kecelakaan apa Kak? Motor. Ditabrak apa gimana? Jadi posisinya tuh gue ada di jalur kiri belok kanan enggak kan? Enggak, gue tuh lagi lurus. Cuma ada orang lawan arah. Nah dia tuh mau nyebrang. Jadi kayak ngadu banteng gitu, Der. Dia posisinya malah gini, gue lurus gini. Jadi sebenarnya dia yang gue tabrak. Cuma dia ngebut jadi sama-sama mental. Tapi nggak apa-apa dianya? Dianya nggak kenapa-napa, gue. Jadi kan gue langsung berhenti gitu karena ketahan. Kan posisi motor dia begini, gue begini kan. Jadi kan gue nahan. Iya. Nahannya tuh di dengkul. Jadi kegeser gitu. Tapi emang benar-benar kegeser gitu? Geser. Ada foto-fotonya nggak tuh? Masih ada nggak? Gue udah nggak keingetan foto bang. Itu gue udah rasanya kayak mau dicabut gitu. Iya, itu sakit banget dulu. Kecengklak di kaki aja. Keselio sakit. Iya, di gunung itu sakit banget apalagi. Dengkul geser. Jadi gue numpuk di aspal. Lukanya mah kecil, luka luar ya. Iya. Lukanya tuh kecil, kayak berdarah, gitu lecet dikit. Cuma ya itu tempurungnya geser. Aduh.
Nah, kita kembali ke pendakian nggak ya? Ini kan Oke. pendakian berarti ilegal ya? Ilegal. Sebelum berarti lu udah tahu juga open trip itu ilegal juga. Maksudnya Tahu. pendakian itu lagi gunung itu lagi ditutup gitu. Taunya H-2 waktu gue technical Oh, pas meeting point itu ya. Tapi tetap buat maksa buat berangkat aja. Kan gue udah bayar. Oh iya ya. Kalau di cancel Angus. angus ya. Terus gue menguntungkan panitia yang menyebalkan itu. Iya. Udah gitu ya gue ngerasanya kayak, kan gue tanya awalnya juga, ada lagi nggak selain kita gitu. Dia bilangnya kan ada lagi kok. Ya memang di trek gue lihat ada pendaki lain kan. Ada beberapa, tapi banyak nggak tuh pas lu lihat itu? Enggak sih, nggak banyak. Cuma memang ada. Kalau banyak sih enggak. Enggak Ada rame banget. puluhan gitu ya. Enggak Atau sampai belasan. Belasan. Dan itu ngecampnya di kandang badak juga. Kandang badak. Sama bareng sama tenda lu tuh pada. Iya. Bareng-bareng. Oh, oke, berarti nggak ada yang ngecamp di Mandalawangi ya? Saat itu gue nggak ngeliat ada tenda. Ada sih. tenda di Mandalawangi, kosong aja tuh Kosong. tadi. Berarti karena emang ditutup jalur ya, terus agak rapet mungkin ya. Bahkan Agak rapet. setahu gue juga sih jalur yang paling susah itu ya dari kandang badak untuk ke Pangrangonya. Gue merasanya Itu juga aja yang orang sering lewat aja bisa nyasar gitu, apalagi yang udah lama nggak dilewatin orang karena ditutup ya kan. tutup. Waduh itu Kan ditutup agak lama itu ya, Iya, semenjak iya. COVID. hampir setahun itu kalau nggak salah itu. Sampai Jadi- setahun kalau nggak salah itu. Sampai kayaknya lebih deh malah. Lebih ya. Jadi si hutannya lebih rapet, treknya lebih sempit. Oke, menguntungkan panitia juga ya. Iya, itu dia. Dan Buka trip dan Gua- ilegal ya. Gokil. gue taunya setelah kejadian Iya, ya. setelah udah Oh iya, kejadian menguntungkan panitia ternyata. Ya, banyak banget kejanggalan ya. Padahal pas waktu jalan biasa-biasa normal-normal aja ya. Atau mungkin nggak sih Perjalanan. karena lu banyak teror ya di pendakian pada saat itu, lu sempat berpikir nggak ini karena ada apa nih? Ada sesuatu, ada something apa nih yang dilakukan atau gua pribadi atau teman-teman lu pada saat itu tuh sempat berpikir aneh-aneh nggak gitu? Gue nggak mikir ke sana sih, nggak ada pikiran aneh-aneh. Cuma waktu setelah gue udah turun, udah ngumpul barang-barang di base camp mau pulang, nungguin mobil jemputan, Iya. gue baru tahu. Jadi ada peserta yang lagi hate saat itu. Oh, oke. Nah, waktu turun itu kan mereka duluan nih. Gue kan di belakang, ketinggalan. Si yang hate ini tuh katanya kesurupan Oh. di bawah. Makanya cepet-cepet turun gitu ya. Mungkin sampai akhirnya dia juga dievakuasi. Evakuasi juga. Nah, gue kan di belakang, jadi gue nggak tahu, gue tinggalan. Gue taunya setelah di base camp itu waktu mau pulang. Enggak, seharusnya SOP pendakian itu kan keadaan lu udah nggak mungkin buat jalan tuh ya karena kambuh gitu. Kenapa beberapa panitia yang udah sampai bawah terus nggak naik lagi gitu buat cover lu gitu Gua nggak dan ngerti. teman-teman yang lain gitu. Gue nggak Ditinggalin panitia cuma satu doang berarti. satu doang. Dan itu pun ditinggal lagi. Ditinggalin terus udah dicabut. Sisa gue berempat aja udah itu. Nah, yang lebih gokilnya lagi yang naik itu bukannya panitia, tapi mana Orang base camp. orang base campnya. Panitia nggak ada, temen gue nggak ada tuh, temen panitia ya. Iya. Nggak ada satu juga, sama sekali. Oh, kecapean kali ya. Ya, Ya, berpikir mungkin ya. berpikir positif aja kecapean. Nah, sama beberapa makhluk yang mungkin gue baru denger dari lu juga. Ada makhluk yang tadi sempat nggak ada dagingnya gitu, yang cuma tulang doang. Lu jelas nggak ngeliat mukanya itu? Kalau jelas sih enggak karena gelap. Iya. Terus kan gue ngelihatnya tuh nggak dalam waktu lama. Cuma kayak bentukannya gue tahu itu tuh nggak ada rambut, Botak banget. botak. Cuma ya itu kan karena gue lihat dia kayak nggak ada Iya. daging. Jadi kayak tempurungnya, tengkoraknya tuh kayak celong-celong gitu loh bang. Gimana sih? Jadi kayak kelihatan gitu ya? Kayak alien tapi itu Iya, iya, orang gitu. Karena saking nggak ada Nggak ada daging. dagingnya, jadi Heeh. tulangnya kelihatan ya menunjuk Kayak gitu. si rusuk-rusuk, tulang rusuk itu tuh Kelihatan gitu ya. kelihatan. Dan itu lu doang yang lihat. Karena mereka nggak ada yang ngomong apa-apa, berarti kan gue doang. Oke, dan Mereka sama, masih mau ambil air kan? berarti jaraknya deket dong dari lu. Ya deket kan, dari trek ke air itu nggak jauh, Iya. ya kan? Nggak jauh, paling cuma berapa meter. Jaraknya deket. Nah, sama sosok yang sempet lu lihat di Curug Ngumpet tuh, yang tadi pakai celana, Yang laki-laki iya celana silat ya atau celana pangsi ya. Itu telanjang dada berarti. telanjang dada. Dan temen lu nggak ngelihat, Nggak padahal ngeliat. lu sama temen lu di sampingan itu. Dia nggak lihat. Lu konfirmasi lagi nggak pas di bawah? Temen lu ngeliat apa aja di atas? Sampai sekarang pun kalau misalnya gue lagi ngebahas gunung itu, Mm-mm. masih suka gue tanya. Cuma konteksnya bercanda. Iya. Udah
Masa sih yang nggak lihat, lu minus kali, padahal gue yang minus, lu nggak ngeliat paling gitu. Tapi dia tetap nggak lihat katanya. Nah dari teror-teror orang lain itu nggak ada yang cerita-cerita gitu dia. Dia Nggak ngalamin ada. apa Kalau dia? temen gue ini kan memang nggak pernah ngeliat gituan bang. Jadi kayaknya dia emang nggak ngeliat apa-apa sih. Cuma setelah turun terus cerita-cerita gitu, dia bilangnya memang kayak ngerasa ada yang ngikutin, berasa kayak ada yang ngawasin, sama. Cuma dia nggak ngeliat aja gitu. Kalau yang 2 ini, gue nggak tahu lagi setelahnya. Kita main buat kejadian Apa yang dia lihat tuh? dan yang menurut gue paling epic yang pocong lu lihat itu sih. Pocong. Dia di sela-sela pohon ya. Sela-sela Itu jelas banget berarti. Itu jelas. Karena itu masih ada apa, masih terang gitu loh. Iya kayak mau perubahan dari Mau sore ke kegelap. maghrib ya. Iya betul. Ih, sempet ini nggak lu kebayang-bayang terus sama Lama, wajahnya itu. lama berbulan-bulan itu gue Masih ingat terus. Semua yang gue lihat itu tuh gue kebayang berbulan-bulan. Gue jadi takut ngapa-ngapain, takut kemana-mana, berasa kayak gue takut diikutin gitu loh bang. Dia ngikut nggak ya? Kadang tuh kayak gue lagi diem lagi ngapain, misal gue main handphone kayak, ih samping gue ada apa nih gitu. Oh jadi kayak ngerasa. Iya kebayangnya, tapi yang Tapi gua lihat sebelum itu, pendakian, lu emang peka nggak sih sama hal kayak gitu? kalau lihat gitu-gitu iya sering. Cuma ngelihat yang bentukannya begitu tuh Baru itu. baru. Oh, berarti bisa dibilang agak sedikit punya kelebihan juga berarti Linde. Gue nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan ya, pokoknya ya gue sering lihat Sering lihat itulah. lah gitu ya. Walaupun nggak disengaja kan Nggak kadang-kadang disengaja. gitu. Oke. Malah kadang gue nggak tahu kalau itu tuh begituan bang. Maksudnya gimana tuh? Gue liatnya tuh bentuknya kayak orang. Iya. Ternyata ngeliat gue doang. Ternyata itu bukan orang. Dan itu makhluk. Iya Sampai sekarang masih sering gitu. masih. Tapi setelah ikut open trip itu lu kapok nggak tuh ikut open trip lagi? Enggak sih. Enggak. Cuma gue nggak mau kayak kemarin lagi kayak ilegal. Terus ya dengan orang-orang yang kemarin itu udah nggak mau lagi. Oke. Jangan dicontoh ya. Jangan. Karena seharusnya banyak dari trip itu yang bodong apa gimana gitu kan. Kalau emang dia udah ngadain trip berarti dia udah harus siap sama konsekuensi yang akan datang. Betul. Seharusnya ya. Harusnya. Ada peserta yang cedera, yang sakit apa gimana tuh udah harus di cover gitu. Karena kan nyawa orang gitu. Bener. Bahaya banget kalau gitu. Peserta juga kan bayar ya bang. Nah itu dia. Gak gratisan ikut doang. Terus dia nggak ada bentuk tanggung jawabnya. Cuma ngasih makan sama tenda. Ngasih makan sama tenda bapak gue juga bisa. Iya. Oke, Kak Dinda, thank you buat Tika udah datang dan mau berbagi pengalaman pendakian. Ini keren banget di Gunung Pangrango. Ini jarang-jarang nih kita dapat cerita Gunung Pangrango. Ya Ki ya? Kebanyakan dari Gunung Gede. Ya mungkin pada malam kali ini spesial banget ya karena dihadirin sama Kak Dinda juga nih yang mempunyai pengalaman yang keren banget menurut gua. Kak, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Kakak punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang nonton ataupun yang di rumah lagi pada rebahan atau lagi di jalan nih. Apa tuh Kak pesan-pesannya Kak? Pesannya yang pertama, jangan mendaki secara ilegal. Nah, itu pasti. Jangan, pokoknya jangan. Terus kalau memang mau ikut open trip, di cross check dulu ini open tripnya bener nggak? Maksudnya secara kinerjanya ya, tanggung jawabnya ada nggak? Terus ya paling gitu aja sih yang poin paling pentingnya. Kalau sisanya ya itu udah jadi tanggung jawab masing-masing, kayak lu harus sadar kondisi fisik lu sendiri, apa yang harus lu bawa, itu aja sih. Jangan maksain juga. Jangan maksain. Oke. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja deh dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.